Review materi hukum pidana. Sifat melakukan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Yang pertama, sifat melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, ada sifat melawan hukum material. Yang pertama, bukan hanya berdasarkan undang-undang tetapi berdasarkan living law. Yang kedua, sifat melawan hukum harus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang dan living law. Kesimpulan, 1. Sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dalam hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan dengan alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar dalam masyarakat umum. Rasa keadilan dan itu harus bersifat umum. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi fungsi negatif dan fungsi positif. Yang pertama, fungsi negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dalam hukum positif, menganggap suatu perbuatan tetap menjadi tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang jika mungkin adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya Aris dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. Yang kedua, dalam fungsi negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas orang yang berhak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum seperti diatur dalam pasal 167, 168, 355 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu. Bab 7. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. A. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Ginstrap Zonderschuld yang tidak tertulis dalam bukunya tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi kesengajaan atau kealpaan. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan yang pertama kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf. B. Pengertian kesengajaan dolus objet. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi di dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jika dikatakan sengaja apabila pelaku menghadapi apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Yang pertama, atas dasar pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan. Yang kedua, selain itu pelaku juga menghadapi akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah membayangkan. Yang ketiga, perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat yang keadaan menyertainya walaupun dalam praktek penggunaan teori yang sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana karena perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contohnya A. Menempeleng B dengan maksud B agar merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua, kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan. Object melt zekerjet
behuzians. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dan dapat berupa pernyataan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca adalah kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku, pasal 406 KUHP. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat, dolus e puntus. Ada keadaan yang terjadi yang kemungkinan benar-benar terjadi. Contohnya Ares Kuethart di kota Huizen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat? Inkoopnement theory. Dalam teori keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu muncul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga itu berarti pelaku berani memukul resiko. Sifat kesengajaan yang satu, kesengajaan berwarna, yaitu sengaja melakukan perbuatan dolus malus, berarti sengaja untuk berbuat jahat. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu kesadaran menjadi syarat yang untuk mendapat dipidananya pelaku. Ajaran itu tidak dianut lagi. Dan dalam ajaran ini hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghadapi perbuatan juga mengetahui dan menjadi bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menjadi bahwa perbuatannya dilarang dan diancam di dalam pidana. Ajaran ini adalah yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pembagian jenis kesengajaan yaitu yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Ketika dolus alternatif, itu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima, Weber's dolus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu. Yang keenam, dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan. Yang ketujuh, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Yang kedelapan, dolus repentinus, disebut juga hastamuat, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.